Anda kembali lagi di Skokbox CNBC Indonesia dan kami masih tersambung dengan Departemen Head Wealth Management BRI, Irma Yanti. Bu Irma, kita lanjutkan kembali dialognya, di mana dalam segmen ini kami akan lebih mendalami terkait kinerja atau dalam evaluasi dari BRI Prioritas. Bagaimana minat investor terhadap produk ini dan juga bagaimana kinerja produk ini sejak diluncurkan pada September 2022 lalu. Silakan, Bu Irma. Oke, maaf Mas Bram. Oke, baik, Kalau silakan. kita berbalik kepada kinerja reksadana MSCI Indonesia ESG Screen Kelas A, di mana reksadana ini mencatatkan hingga dengan bulan Agustus reksadana ini mencatatkan return di 7,97% secara year to date-nya. Tapi sejak diluncurkan, ini kan diluncurkannya adanya di bulan September 2022 ya. Kinerja reksadana ini mencatatkan return di 9,33% ya. Reksadana Dana Reksa MSCI Indonesia ESG Screen Kelas A ini merupakan reksadana indeks pertama tentunya yang berbasiskan pada ESG dan dipasarkan di BRI. Nah, adapun sebetulnya apa sih tujuannya kita? Jadi tujuannya adalah dipasarkan produk ini adalah sebagai alternatif bagi nasabah yang memiliki fokus akan pertumbuhan yang berkelanjutan. Seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Bu Irma, jika kita lihat atau mengamati produk ini memiliki kata ESG atau Environmental, Social, and Corporate Governance. Apakah memang di underlying asetnya terdiri dari saham-saham di emiten yang mengutamakan prinsip ESG juga? Ya, betul sekali Mas Bram. Jadi adapun dipilihnya MSCI Indonesia ESG Screen ini sebagai indeks acuan reksadana ini karena telah dikenal dan diterima oleh investor global, khususnya mereka yang melakukan pendekatan ESG. Selain itu, pemahaman mengenai potensi keuntungan dari strategi dan tingginya pemeringkat ESG membuat investasi jenis ini juga diminati investor. Ya. Indeks MSCI Indonesia ESG Screen ini terdiversifikasi dengan cakupan dari 17 saham dan 5 sektor. Nah, kalau kita melihat kembali mengenai fun fact sheet di bulan Agustus, di mana terdiri dari efek-efek terbesar. Jadi ada 10 saham-saham blue chip, kemudian juga ada dari berbagai macam sektor. Salah satunya yang tertinggi adalah sektor finansial, ada di 66%. Selain itu juga ada alokasi sektor daripada infrastruktur, kemudian basic manufacturing, kemudian juga consumer, teknologi, dan adanya dari healthcare tentunya ya. Bagaimana dengan asetnya itu sendiri? Nah, alokasi asetnya itu terdiri dari saham. Sahamnya ada di 99,55%. Jadi mayoritas alokasi asetnya ini ada di reksadana saham dan di reksadana pasar uang itu sendiri ada hanya di 0,45%. Seperti itu, Mas Nanti. Oke, lalu seberapa tinggi minat masyarakat saat ini tentunya pada investasi yang mengusung prinsip ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance? Apakah memang penerapan dari prinsip ESG ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor saat ini, Bu Irma? Oke, kalau kita lihat kembali kita harus berdasarkan dengan survei. Jadi ada 11 indikator yang kita survei yang menarik daripada investor Indonesia untuk berinvestasi di instrumen ESG. Nah, 11 indikator ini mungkin saya sebutkan hanya dari 4 saja ya, mungkin dari perubahan iklim, kemudian dari polusi udara, kemudian juga dari manajemen produk dan dari penggunaan plastik. Nah, menurut riset yang terbaru, tren investasi di perusahaan yang menerapkan environmental, social, and governance itu terus menguat di skala global. Jadi kalau kita lihat sendiri, penerbitan obligasi ESG global itu sebesar 930 miliar US dollar pada tahun 2021. Jadi hal ini pun juga naik 14 kali lipatnya dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, ESG itu merupakan standar praktek bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan tata kelola usaha yang baik. Jadi standar ini pun juga diukur melalui berbagai macam indeks ya. Berdasarkan survei, tren investasi di instrumen ESG ini juga dipengaruhi oleh minat investor terhadap isu-isu tertentu. Jadi ESG ini juga yang paling banyak menarik minat investor Indonesia adalah mengenai lingkungan ya. Jadi term lingkungan atau environmental ini menjadi faktor terpenting dalam investasi di ESG.
Jadi investor individual umumnya juga familiar dengan isu-isu dari perubahan iklim dan polusi udara. Seperti itu. Oke, baik Bu Irma, bicara terkait profil nasabah, siapa saja kiranya atau seperti apa profil nasabah yang tentunya cocok memiliki produk ini dan produk ini lebih cocok untuk tujuan investasi apa? Misalnya untuk orang tua yang sedang mempersiapkan biaya pendidikan anak atau justru orang yang ingin membeli properti beberapa tahun lagi. Nah ini kira-kira profilnya seperti apa Bu Irma? Ya, ada beberapa jenis profil risiko kalau investor-investor itu ingin menanamkan investasinya di reksadana. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah konservatif, kemudian juga moderat, dan juga agresif. Apa itu konservatif? Jadi konservatif itu cenderung memilih investasi yang memiliki pola fluktuasi risiko yang rendah. Ya, mungkin seperti deposito, SBN, reksadana pasar uang, dan pendapatan tetap. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai profil resiko selanjutnya yaitu yang moderat. Jadi ada di tengah-tengah nih. Moderat itu mereka investor yang cenderung berani mengambil resiko yang lebih besar tentunya, seperti reksadana campuran. Bagaimana dengan yang agresif? Jadi agresif ini adalah tipikal investor yang cenderung berani mengambil resiko yang lebih tinggi seperti saham ataupun reksadana saham. Nah, kalau kita kembali kepada produk MSCI ini, jadi profil resiko yang cocok untuk berinvestasi di reksadana MSCI adalah profil resiko dengan pola yang agresif tentunya. Karena reksadana saham ini cocok untuk investor yang memiliki tingkat toleransi risiko yang tinggi ataupun investor yang agresif atau investor yang memiliki tujuan jangka panjang. Jadi secara mereka berinvestasi juga mereka harus melihat daripada jangka waktu atau tujuan yang mereka tetapkan. Jadi pasalnya harga saham secara keseluruhan itu cenderung naik dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih. Seperti itu polanya, Mas Bram. Oke, baik. Bu Irma, sebetulnya berapa besar juga porsi dana yang seharusnya dialokasikan seseorang untuk investasi di reksadana? Ya, biasanya saya kalau bicara kepada nasabah-nasabah itu ada pola-polanya. Jadi ada pola 40, 30, 20, 10. Jadi supaya mengingatkan kita semua. 40 itu maksudnya adalah 40%. Jadi 40% untuk pengeluaran wajib. Contohnya ya seperti kita biaya makan, transportasi, kemudian juga untuk olahraga tentunya ya salah satunya juga sampai dengan ke rekreasi itu masuk di porsi 40%. Bagaimana dengan yang 30%? 30% itu kita cadangkan untuk cicilan. Cicilannya seperti apa? Seperti cicilan untuk KPR, kemudian cicilan untuk kendaraan, kemudian cicilan kartu kredit. Ini masuk ke dalam porsi ke 30%. Nah, bagaimana dengan yang 20%? 20% itu kita buat masa depan, ya. Jadi kita bisa mulai dana-dana 20% ini untuk dana-dana darurat tentunya. Yang seperti saya katakan tadi, dana darurat itu di prepare itu antara 6 sampai dengan 12 kali pendapatan kita. Jadi untuk pembayaran asuransi, pendidikan anak-anak, pensiun, sampai dengan DP rumah. Jadi DP rumah pun juga ada di sini dan 20% ini juga masuk ke dalam kategori untuk kita berinvestasi di reksadana atau investasi lainnya. Nah, bagaimana dengan yang 10% tadi? Kan tadi saya katakan 40, 30, 20, dan 10. 10% ini kita biasanya untuk lingkungan atau untuk donasi. Karena kan biasanya juga kita ada salah satunya untuk nyumbang ke masjid atau ke gereja ataupun apa. Nah itu adanya di porsi di 10%. Jadi itulah yang memang kami selalu menerapkan, menginformasikan kepada nasabah-nasabah semuanya, calon investor juga ada konsep-konsep yang memang harus dialokasikan. Jadi 40, 30, 20, dan 10 yang lebih mudah untuk kita ingat semuanya. Seperti itu, Mas. Nah, ini yang perlu diamati begitu ya terkait persentase pembagian mana yang lebih prioritas begitu ya antara nanti juga buat cicilan lalu juga buat investasi dan sebagai macamnya. Nah, kalau misalnya untuk BRI sendiri, bagaimana BRI prioritas melihat prospek investasi khususnya di reksadana secara umum di sisa tahun ini dan di tahun 2024 atau di tahun depan yang mulai tentunya memasuki tahun politik dan mungkin sentimen negatif dari global seperti era suku bunga tinggi ini juga akan mulai mereda. Bu Irma, silakan.
Oke, menarik nih pertanyaannya nih. Kita berbalik pada tahun 2023 dulu ya. Jadi proyeksi di tahun 2023 ini juga cukup menantang karena banyak sentimen-sentimen dari global seperti the Fed rate dan isu resesi ya. Meskipun demikian reksadana ini juga masih diminati dan dianggap sebagai instrumen investasi yang menarik. Karena reksadana juga merupakan pilihan instrumen yang bagus bagi para investor-investor tentunya. Kemudian selain itu juga reksadana juga mempunyai beberapa pilihan sehingga para investor juga bisa menyesuaikan profil resiko yang diinginkan ya. Oleh karena itu kita optimis kinerja reksadana di tahun 2023 ini masih lebih baik dan masih menarik minat investor di tahun ini di tahun 2023. Sekarang kita menuju di tahun 2024 seperti yang dikatakan tadi tahun 2024 itu kan tahunnya politik ya. Nah, untuk di tahun 2024 sendiri karena memang memasuki tahun politik sebenarnya untuk pasar reksadana itu tetap menarik. Hal tersebut lantaran imbal hasilnya bergantung pada underlying-nya. Underlying seperti obligasi secara umum itu kondusif untuk di tahun depan. Karena ekspektasi dari penurunan yield yang berpotensi menghasilkan capital gain. Sementara untuk reksadana saham itu dilihatnya ada beberapa saham yang berpotensi menghasilkan return yang lebih baik di tahun depan. Nah, reksadana saham itu juga ada potensi untuk memberikan return yang cukup asalkan investor itu juga memilih saham-saham yang tepat tentunya. Jadi secara overall tidak bisa kita hindari sebetulnya bahwa masih akan ada resiko di tahun 2024. Salah satunya adalah ketidakpastian dari peningkatan momentum pemulihan ekonomi yang berpotensi untuk meningkatkan inflasi global di tahun depan. Tapi secara selanjutnya, secara berkelanjutannya, resiko geopolitik global itu salah satunya yang merupakan juga resiko yang kita informasikan, di mana investor itu juga cenderung untuk menempatkan dana di obligasi di negara maju dibandingkan di pasar emerging market. Seperti itu, Mas. Oke, walaupun ada resiko tetapi juga tentunya ada peluang di sana begitu ya Bu Irmayanti. Terima kasih tentunya untuk di pagi hari ini Departemen Head Wealth Management BRI Irmayanti telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu untuk Anda Bu Irma.